Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah sekalian, mari kita mulai kajian zuhur yang singkat ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Berharap apa yang saya sampaikan walaupun satu huruf satu kalimat ada yang nyangkut menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutip dari kitab Nashaitul Ibad. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Berkata sahabat Yahya bin Mu'adz rahimahullah, semoga Allah merahmati kepada beliau, menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan kita ini tertipu oleh perasaan yang salah dan menempatkan dalil yang salah, menempatkan kemurahan Allah yang salah. Min a'zamil ightirar, termasuk paling agungnya tertipu. Orang yang sangat tertipu itu siapa? Yang pertama, para jemaah sekalian, adalah mereka yang indat tamadi. Di saat ada orang yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, ala raja'il afwi, namun dia berharap diampuni dosanya. Istighfar, jalan istighfar, diucapkan, minta maaf, disampaikan, mohon ampun, tobat dilakukan, tapi tetap melakukan dosa. Orang ini tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan misalnya Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Allah. Memang iya, nggak salah itu. Kalau kita berbuat dosa, lantas kita itu mohon maaf, minta ampun kepada Allah, diampuni. Tapi jangan begitu caranya, karena ini termasuk orang yang tertipu. Kita harus sadar bahwa kalau kita mengetahui Allah itu Maha Pemaaf, namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu siksanya itu sangat dahsyat. Ini harus dipahami. Dan itu aneh pada jemaah sekalian. Baca istighfar, berharap diampuni dosa oleh Allah, tetapi dia itu tetap melakukan dosa. Min ghairi nadamatin, tanpa ada penyesalan sama sekali. Selanjutnya para jemaah, wantidha wa tawaqqu'il qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin, merasa dekat kepada Allah tanpa melakukan taat. Ada orang merasa, saya sudah dekat kepada Allah. Memang ada keterangan Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher ini. Namun ada orang yang kebablasan, kalau begitu ya nggak usah ibadah. Kalau begitu ngapain ibadah? Ini namanya tertipu. Padahal kalau kita bandingkan dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang dijamin masuk surga, ibadahnya bisa kita intip bagaimana beliau. Sholat berdiri lama sampai bengkak kaki. Lalu orang yang dijamin masuk surga, kita nggak ada jaminan. Petantang-petenteng memahami tauhid bahwa semua itu Allah yang menentukan, merasa dirinya dekat dengan Allah, kemudian tidak melakukan doa. Itu namanya orang
tertipu dengan pemahaman yang salah. Ini Pak sekalian. Ada orang yang begini, ada. Akhirnya dilembagakan itu pemahaman menjadi paham wahdatul wujud. Manunggal ingkaro Gusti. Disuruh sholat, enggak. Kenapa? Dia suruh sholat, ngapain sholat? Allah itu sudah menyatu pada diri saya. Ma fi jubati illallah. Dalam bajuku tidak ada kecuali Allah. Gaya-gaya wali, ya, menyatu kepada Allah. Tapi dia tidak melakukan syariat. Rasulullah SAW masih melakukan syariat. Artinya syariat apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sepanjang sejarah kan ada model-model begini. Sepanjang sejarah kan ada. Makanya perlu diingatkan. Selanjutnya, wantidharu zar'il jannati bi badrin nar. Kita berharap buah surga, mendapatkan surga, tetapi yang ditanam setiap hari adalah maksiat, perbuatan neraka yang menyebabkan masuk neraka. Itu tertipu. Walaupun kita tahu bahwasanya yang memasukkan surga itu ya Allah, yang memasukkan neraka itu Allah. Itu keyakinan bukan? Keyakinan kita di dalam Islam bahwa an-nafi wa yang memberi manfaat, yang memberi bahaya, itu bukan amal, bukan. Tapi Allah, kita masuk surga itu bifadlillah, dengan anugerah Allah, bukan karena amal. Kita masuk neraka bukan karena amal, bukan karena ibadah, tapi bi'adlihi, karena keadilan Allah. Namun ada orang yang salah memahami, salah menempatkan dalil, akhirnya dibuat dasar untuk malas, dan ini kesalahan. Sama halnya saya punya songkok murah, saya murah tetap taruhnya di atas, kan? Sepatu saya itu mahal, tetap taruhnya di bawah. Demikian juga para jemaah sekalian, berbicara tentang hakikat. Hakikatnya yang memasukkan surga ya Allah, bukan amal, tapi bukan dijadikan dasar untuk malas-malasan, menjadi kaum rebahan, tidur seharian, main HP tiada henti, berangan-angan. Lainnya yang dikatakan min a'zamil iltirar, orang yang sangat tertipu dengan pemahaman yang salah pada jenis ini. Wa bidharu zar'il jannati bi badrin. Artinya apa? Berharap nikmat surga dengan perbuatan maksiat. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Ingin mendapatkan kampung orang yang taat, berkumpul dengan orang yang taat, berkumpul dengan orang yang soleh besok di akhirat, tapi bil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Itu termasuk orang yang tertipu. Wa bidhaul jaza bi ghairi amalin. Termasuk orang yang tertipu dengan angan-angannya adalah dia berharap balasan pahala dari Allah bi ghairi amalin, dengan tanpa amal, dengan tanpa ibadah. Sholat enggak, puasa Ramadan enggak, amal ibadah yang lainnya tidak ada, dia berharap mendapatkan balasan dari Allah. Ini harus jadi catatan kita. Banyak orang model begini, banyak. Dan ini salahnya di mana Pak? Salahnya menempatkan dalil. Sebenarnya begini ya. Misalnya yang terakhir ini, wa tamanni 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrat. Berharap kepada Allah, rahmatnya Allah, anugerah Allah, tapi dia sembrono. Makanya para ulama mengatakan begini, yadun najat. Kamu berharap untuk selamat, tapi wala yasluk masalikah. Kamu tidak melalui tempat yang seharusnya dilewati. Kalau ingin sembuh, berobat, jaga kesehatan, jaga pola makan. Kan? Kalau ingin kenyang, makan. Kalau ingin seger, minum. Kalau ingin kaya, ya kerja. Itu yang dikatakan yasluk masalikah. Kita melalui jalur yang sudah ditentukan, walaupun hakikatnya an-nafi wa darur, yang memberi manfaat dan memberi bahaya Allah, yang memberi kaya Allah, memberi sakit Allah, memberi mati Allah. Tapi ya mari
Biasakan berpikir sederhana saja, kalau ada kereta ya berhenti. Kalau di jalan raya hati-hati. Jadi terus pemahaman tadi diletakkan di mana Pak Kiai? Tauhid tadi. Tauhid itu diletakkan kalau sudah terjadi. Di saat kita berhasil sukses dengan usaha-usaha yang kita lakukan, sukses, kita tidak sombong. Karena kita punya keyakinan an-nafi wa yang memberi manfaat dan memberi bahaya itu Allah. Nah, itu. Tidak sombong, tidak terpudar. Ini saya. Kalau tidak ada saya, tidak akan sukses. Lah orang Islam yang punya keyakinan yang benar, tauhidnya kuat, kullun minallah, semua dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk dari Allah. Itu jangan dijadikan dasar untuk malas-malas, tapi dijadikan dasar yang pertama, di saat sukses kita akan mengatakan alhamdulillah, ini karunia Allah, ini anugerah Allah. Begitu kita disebutkan kepada Allah. Tapi sebaliknya para jemaah sekalian, di saat tidak sesuai dengan rencana, ikhtiar sudah pakai, berobat udah, kerja udah, hati-hati udah, tapi ada musibah. Musibah itu kullu ma asal mu'min, apa saja yang menyusahkan orang mukmin adalah musibah. Baru kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah dan tidak putus asa, tidak bunuh diri, tidak minum baikon, tidak minum racun, tidak gantung diri. Ini tujuan daripada tauhid, bukan diletakkan di depan kemudian dijadikan dasar baik dan buruk, kaya dan miskin, sukses dan tidak sukses, mati dan hidup, apa katanya Allah. Terus tidur aja lah. Nah, orang perubahan kita kaya akan sukses. Ini orang salah menempatkan dasar. Dan ini banyak zaman sekarang, menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Misalnya dalam pemahaman kita menghormat tamu, ada orang datang ke rumah saya, mentang-mentang kiai, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang orang merasa baik. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Oh, saya tamu. Terus Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Bapak kalau ngaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, hormati tamunya. Bapak beriman kan? Iya. Hormati, saya tamu. Lah, ini benar hadisnya, tapi salah menempatkan. Hadis ini harusnya dipegang oleh sahibul bait. Jadi tamu itu pegangannya bukan fal yukrim dhaifahu, tapi tamu itu masuk ke rumah orang, katakan dalam dirinya ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Akhirnya apa? Kita mengatakan jangan repot-repot, saya mayit. Kan gitu kan? Dikeluarin aja repot-repot. Oh enggak, dikeluarin nasi jangan repot-repot. Karena kita merasa mayit, enggak usah dihormat, enggak apa-apa. Ini tamu. Sedangkan tuan rumah berpikir seperti tadi, karena diperintah oleh Allah wa Rasul, orang beriman itu harus hormat kepada tamu, fal yukrim dhaifahu, itu dipegang oleh tuan rumah. Kalau dibalik-balik akhirnya perang dalil, perang ayat, perang hadis, ya teh nggak ada, minuman nggak ada, penghormatan nggak ada. Nah, tuan rumah mengatakan, lah ngapain menghormat tamu? Ad-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti mayit kan? Ngapain, nggak usah. Sedangkan tuan apa yang namanya tamu datang, teriak-teriak menggunakan hadis yang mengatakan fal yukrim dhaifahu. Ini di dalam di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masalah muamalah, dalam masalah ubudiyah, dalam masalah munakahat, dalam masalah kegiatan sosial, itu banyak penempatan dasar yang salah. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi bekal kita untuk terus menjalani kehidupan dengan optimis dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat kita tidur tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.